Pasar kripto kebakaran. Pasar kripto lagi kebakaran, harus cut loss atau beli. Pasar kripto semuanya merah hari ini. Pertanggal gue bikin video ini 26 Februari 2025. Tapi yakin lah yang gue bilang pasar kripto akan naik lagi jadi 1,8 miliar per satu Bitcoin. Lu lihat aja ntar di bulan 8. Tapi kalian harus dengerin ini dulu. Banyak investor yang panik, bingung, harus cut loss atau malah beli lagi di harga murah. Sebenarnya pertanyaan bukan itu. Kalian harus bertanya lebih tepat lagi, kenapa ini terjadi dan apa strategi yang terbaik buat hadapi market crash yang sekarang terjadi. Nah, apa sih yang menyebabkan kripto ini anjlok? Sekarang kita bahas dulu kenapa pasar kripto lagi ancur-ancuran. Yang pertama, adanya tekanan dari regulasi global. Jadi beberapa negara mulai memperketat regulasi kripto. Misalnya US nih, dia semakin agresif dengan kebijakan SEC. Lu nanti baca aja kebijakan SEC-nya seperti apa. Sentimennya tuh terhadap exchange besar kayak Binance atau Coinbase itu mau mereka atur gitu loh. Padahal itu kan nggak bisa diatur. Yang kedua, sentimen negatif dari makroekonomi. Jadi data inflasi tinggi sekarang dan suku bunga yang masih ketat juga itu bikin investor kayak ragu ya mau masuk ke aset spekulatif atau enggak gitu loh. Kayak kripto kan termasuk spekulatif. Yang ketiga, likuidasi besar-besaran di pasar. Nah, leverage yang tinggi di futures itu malah bikin market liquid besar-besaran saat harga turun. Jadi ini ya bisa dibilang memperparah koreksi market. Yang keempat, manipulasi whale atau market maker atau kita bilangnya paus. Jadi bukan rahasia lagi ya kalau ada big player di kripto tuh yang sering mainin harga. Jadi bikin investor retail tuh ikut panik jual. Jadi gue pribadi gue kenal ada satu orang yang punya Bitcoin itu nilainya 10.000 Bitcoin. Lu bayangin kalau dirupiahin berapa tuh. Intinya pasar tuh lagi digempur dari berbagai arah. Mulai dari faktor fundamental sampai ke manipulasi market. Pertanyaannya kembali lagi nih, harus cut loss atau justru beli lagi? Sekarang pertanyaan yang paling penting ini gue akan jabarin di beberapa variabel ya. Nah, ini pertanyaannya kapan harus cut loss? Kalau lo beli di harga tinggi dan nggak kuat nahan kerugian, lebih baik lo evaluasi dulu, jangan FOMO buyback. Misalnya nih kalau proyek yang lo pegang tuh ada red flag atau regulasi delisting atau masalah internal, lebih baik ya keluar dulu. Yang kedua, kapan harus beli? Kalau lu pegang kripto dengan fundamental kuat seperti Bitcoin, Ethereum, ini bisa jadi peluang beli harga lebih murah. Sekali lagi, disclaimer dulu, ini bukan ajakan untuk membeli, ini cuman pendapat gua. Jadi kalau ada indikasi reversal di chart atau dukungan dari berita positif, kamu bisa mulai dollar cost averaging atau DCA. Jadi bukan soal cut loss atau beli, tapi soal strategi dan manajemen risiko kamu yang tepat. Oke, jadi apa langkah yang paling bijak sekarang? Satu, lu harus pantau sentimen pasar dari berita fundamental. Apakah ini cuman panic selling atau ada alasan besar di balik crash ini? Ya, lo harus cari tahu. Lo nggak bisa kasih tahu di sini soalnya. Yang kedua, kamu harus gunakan strategi dollar cost averaging atau DCA. Jadi jangan all in sekaligus, beli bertahap aja tuh. Di harga turun untuk mengurangi resiko. Kalau gua belinya pakai peluang. Kamu bisa pakai peluang ini untuk belinya bertahap. Jadi otomatis beli gitu. Nah, buat teman-teman yang kepengen juga pakai aplikasi peluang, kamu bisa banget download aplikasi peluang dan pakai kode referral dari aku. Jangan lupa nama kode referralnya adalah nih. Kelihatan nggak sih? Nih, RICK. Kode referral dari aku RICK 197321. Pastiin lo pakai kode referral dari gua biar sama-sama cuan. Yang ketiga, fokus ke kripto dengan fundamental kuat. Jadi jangan buang-buang duit buat beli token gorengan. Jadi kamu fokus aja ke proyek yang punya adopsi nyata. Intinya jangan panik, analisa dengan tenang dan ambil keputusan berdasarkan data ya, bukan emosi. Sekali lagi gue selalu ngomongin data. Nah, menurut kalian apakah ini momen bagus buat beli atau market bakal turun lebih dalam lagi? Komen di bawah. Strategi kalian, apakah DCA, cut loss atau tetap wait and see? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Apalagi nyalain loncengnya biar makin banyak yang paham kondisi market kripto. Sampai ketemu lagi.